Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Yueye mengangkat tangannya, lalu melambaikan kuku tangan kanannya, dan langsung menggesekkannya ke pergelangan tangan kirinya. Segera, tetesan darah berwarna merah gelap menyembur keluar, dan menetes dari kulit pergelangan tangannya yang putih bersih. Melihat darah mengalir dari pergelangan tangannya, Long Hao Shen dan Chai Er sama-sama memiliki kejutan besar. Iblis peringkat tinggi mampu membuat penampilan yang sangat mirip dengan manusia, tetapi beberapa karakteristik mereka tetap berbeda dari manusia. Dan satu-satunya perbedaan eksternal yang sangat penting antara iblis dan manusia, adalah darah mereka. Tidak ada iblis terlepas dari ras manapun mereka berasal, yang akan memiliki darah berwarna merah. Beberapa akan memiliki darah berwarna ungu, berwarna biru, berwarna hijau, atau hitam, tetapi tidak ada yang memiliki darah berwarna merah. Yueye menggunakan tindakan untuk membuktikan identitasnya. Karena darahnya merah, dia tidak bisa menjadi iblis sejati. Setelah dia menyeka luka di tangan kanannya, darah berhenti mengalir ke bawah, dan Yueye menyatakan kepada Long Hao Shen. Lebih tepatnya, aku adalah darah campuran antara manusia dan iblis. Ibu aku adalah manusia, dan di luar warisan yang aku peroleh dari ayah aku mewarisi dari darah manusia ibu aku. Dengan demikian, aku dapat dianggap sebagai manusia di sebagian besar, dan aku tidak takut memberitahu kamu, bahwa ayah aku adalah dewa iblis bulan saat ini. Hanya karena warisan darah aku tidak memperoleh kualifikasi untuk menggantikannya sebagai dewa iblis bulan berikutnya, itulah sebabnya aku menjadi presiden kamar dagang Yueye. Ucap Yueye menjelaskan. Pada titik ini, dia tiba-tiba menunjukkan senyum lembut, tetapi senyum centil ini membawa sedikit kesedihan. Aku adalah pedagang freelance yang memenuhi syarat, dan jauh di lubuk hatiku, aku tidak merasakan perasaan memiliki, baik dari iblis ataupun manusia. Jadi, aku tidak akan membantu manusia untuk berurusan dengan iblis, dan aku juga tidak akan membantu iblis untuk berurusan dengan manusia. Tetapi kamu berbeda, jika bukan karena penampilan kamu yang cepat, aku hanya akan menjadi mayat sekarang. Terlepas dari tujuan yang kamu miliki ketika melakukan intervensi, itu tidak akan mengubah fakta, bahwa kamu adalah penyelamat aku. Karena alasan ini, aku ingin memberitahu kamu, bahwa membiarkan aku tetap hidup, itu akan lebih bermanfaat daripada membunuh aku. Ucap Yueye. Tiba di titik ini, Yueye berhenti dan menatap Long Hao Shen dengan pandangan yang dalam. Kapten Long, kamu adalah orang yang sangat pintar. Sebagai putri Dewa Iblis Bulan, putri klan Iblis Bulan, meskipun aku tidak memiliki hak waris untuk posisi Dewa Iblis, posisi aku dalam klan Iblis Bulan masih penting. Membunuhku tidak akan memberimu poin kontribusi, tetapi menyelamatkanku, itu akan sangat membantu untuk pelaksanaan misi masa depanmu melawan iblis. Kamu adalah penyelamat aku, dan aku akan mengingat fakta ini selamanya. Tentu saja, aku tahu bahwa sulit bagi kamu untuk percaya pada janji kosong. Kamu adalah pasukan perburuan iblis, dan kemungkinan besar, akan memiliki beberapa metode pembatasan. Silakan dan gunakan itu untuk melawan aku sebelum melarikan diri. Terlepas dari apakah itu demi menyelamatkan hidup aku sendiri, atau untuk membayar hutang budi, aku telah berhutang budi kepada kamu, dan aku hanya bisa membiarkan kamu melakukan ini. Namun, aku ingin meminta kamu untuk tidak menyakiti Leng Xiao. Dia adalah teman aku, dan tidak tahu apa-apa tentang kamu. Dia hanya datang untuk bersenang-senang dengan aku, dan hanya itu saja. Alasan mengapa aku menjatuhkannya adalah, karena aku berharap dia tidak akan mengetahui semua ini, dan untuk dapat terus hidup. Melihat Yueye, Long Hao Shen tiba-tiba merasakan teror yang hebat. Terlepas dari apakah apa yang dia katakan itu benar atau tidak, gadis ini terlalu pintar. Dapat dikatakan, bahwa dia telah dengan sempurna memahami semua pikiran Long Hao Shen, karena pilihan kata-katanya ini telah membentuk jawaban sempurna untuk menghilangkan keraguan-raguannya. Menutup kedua matanya, Long Hao Shen bertanya dengan nada serius. Jika aku membuatmu tetap hidup, bantuan apa yang akan kamu berikan untuk kami? Tanya Long Hao Shen. Yueye mengungkapkan senyum rendah hati. Dia tahu bahwa dia telah membujuk Long Hao Shen.
Tidak ada yang lebih mahir daripada pedagang lepas, yang dapat membantu manusia menembus ke wilayah iblis. Aku tahu, bahwa tidak ada dari kamu yang mau menunggu bala bantuan aku dari klan iblis bulan tiba, tetapi aku memiliki barang-barang khusus untuk membantu kamu mengubah penampilan kamu, lalu membiarkan kamu memperoleh penampilan aristokrat iblis, di samping banyak barang yang sangat diperlukan lainnya yang terkandung di dalam kereta ini. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah mencapai kota terdekat, dan kemudian, kamu akan bisa menembus ke wilayah iblis, dan mencapai tujuan kamu dengan mudah. Jawab Yue Ye. Long Hao Shen merasa ragu-ragu. Dalam situasi seperti itu, solusi terbaik untuk menyusup ke wilayah iblis secara diam-diam adalah, tanpa ragu untuk membungkam Yue Ye dan kelompoknya. Tapi dia tidak bisa membantu, tetapi khawatir tentang kemampuan Yue Ye. Siapa yang tahu gulungan sihir atau senjata seperti apa yang masih tersisa? Bahkan CR dan dirinya sendiri tidak memiliki kepastian untuk dapat menghadapinya, dan untuk menarik kembali sebagai ganti rugi. Lebih penting lagi, Yue Ye bukan iblis biadab belaka. Jika membiarkannya, itu akan sangat menguntungkan untuk pengembangan Demon Hunter Squad mereka di masa depan. Manfaat ini membuat Long Hao Shen menjadi sangat ragu-ragu. Hao Shen, aku ingin berbicara dengannya sendiri. CR yang telah duduk di samping Long Hao Shen selama ini, tiba-tiba berbicara. Meskipun Long Hao Shen terkejut, dia masih mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, jawab Long Hao Shen. CR melambaikan tangannya ke Yue Ye. Ikuti aku, ucap CR. Melihat mata CR yang jernih dan tidak sentimental, Yue Ye tiba-tiba merasakan celah dalam rasa percaya dirinya. Dia tiba-tiba merasa, bahwa gadis yang berdiri di samping Long Hao Shen ini, yang menggunakan cadar jauh lebih berbahaya daripada dia. Meskipun Long Hao Shen kuat dan sangat cerdas, dia masih bisa meyakinkan dirinya, tapi CR hanya berdiri di sana seperti pisau yang dingin dan tanpa ekspresi, yang mungkin dapat menusuknya kapan saja. Yue Ye melirik Long Hao Shen, dan tidak melihat reaksi darinya. Merasa sedih tentang hal itu, tetapi dia masih mengikuti CR. CR membawanya ke tempat terdekat, kira-kira 20 langkah jauhnya, sebelum mereka berhenti dan berbalik, dan menatap Yue Ye untuk saling berhadapan muka. Melihatmu memiliki warisan darah manusia, kami bersikap lunak kepadamu, tetapi mencoba melakukan trik ini di depan aku, itu tidak akan ada gunanya selain mengakhiri hidupmu. Ucap CR. Saat dia berkata begitu, tangan kiri CR tiba-tiba bergerak, dan langsung melesat ke dada Yue Ye. Yue Ye kaget, dan tanpa sadar mencoba menghindari serangan ini, tetapi CR tiba-tiba menjadi ilusi. Dan segera, Yue Ye merasa seolah-olah segala sesuatu yang mengelilingi tubuhnya menghilang, dan hanya membiarkan dirinya untuk melakukan kehancuran yang tidak pernah ada habisnya. Kekuatan apa itu? Gumam Yue Ye yang merasa sangat cemas, sampai-sampai keutuhan tulangnya terasa sedingin es, dan lingkungannya berubah abu-abu. Selanjutnya, tangan sedingin es meninggalkan bekas di dadanya. Merasakan kehadiran yang tajam di dadanya, Yue Ye menjerit dengan sedih, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya jatuh. Setelah tiba dengan cepat, niat membunuh ini juga menghilang dengan cepat. Tepat setelah adegan kelabu ini lenyap, CR muncul sekali lagi di depannya, yang seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Yue Ye merasa tumpul saat melihat gadis berpakaian hitam itu, dan hanya bertanya-tanya. Apakah dia akan bisa menghindari pukulan itu, jika dia berada pada kondisi puncaknya? Pikir Yue Ye. Jawabannya tidak pasti. Mungkin dia bisa memiliki kesempatan dalam pertempuran jarak jauh. Tetapi dalam jarak seperti itu, bahkan jika kekuatannya bahkan lebih besar, dia masih tidak dapat menghindari serangan ini. Sungguh pembunuh yang kuat. Sebenarnya tidak heran, bahaya dia berhasil melukai Golden Bearded Demon itu. Dia sebenarnya tidak kalah lemah dari Long Hao Shen ini. Pikir Yue Ye. Menatap dengan penuh perhatian sambil merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri, Yue Ye menjadi pucat karena ketakutan. Karena dia mengetahui dengan kaget, bahwa ada semacam jarum yang telah benar-benar dekat dengan hatinya. Itu adalah jarum penetrasi kecil, seluruhnya berwarna abu-abu dan berkilau. Jarum dengan jarak yang sangat sedikit di depan hatinya, ini jelas sebuah jarum kecil yang terbentuk dari energi spiritual yang kental. Di luar tubuhnya, rasa dingin sesekali datang, dan sepertinya tidak ada yang salah bagi tubuhnya. Tapi perasaan ini jelas hanya ada di permukaan.
Bagaimana bisa hal seperti itu diletakkan di hatinya, dan benar-benar tidak akan berbahaya? Ekspresi Yue Ye menjadi lebih buruk. Dia hanya bisa dikatakan sangat cerdas. Setelah melihat melalui karakter Long Haoshen yang penuh kebajikan, dia telah menyarankan Long Haoshen untuk membatasi tubuhnya sendiri, dan merasa cukup beruntung untuk berhadapan dengannya. Tapi sekarang, keberuntungannya ini sudah tidak ada lagi. CR dengan acuh tak acuh menyatakan, biarkan aku memberi kamu saran, jangan mencoba untuk menghapus pembatasan yang tersisa di tubuh kamu. Aku satu-satunya yang bisa menghapusnya di dunia ini. Bahkan Raja Dewa Iblis sekalipun tidak akan mungkin dapat menyingkirkannya, dan menyuruhnya mencoba peruntungannya, itu hanya akan meninggalkan mayat. Ucap CR. Di saat Yue Ye mendengarnya, ini terdengar seperti bukanlah ancaman, karena suara CR sangat tenang, tetapi terdeskripsi fakta yang sebenarnya. Selain itu, ia cukup berpengetahuan dan berpengalaman, dan pembatasan semacam ini bukanlah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. CR berbalik dan maju, dan kembali ke sisi Long Haoshen. Yue Ye berdiri dari tanah, lalu menempatkan tangan kanannya di dada kirinya, dan terengah-engah saat pandangannya diarahkan pada CR dengan dipenuhi teror. CR mengangguk ke Long Haoshen, kemudian memberitahunya beberapa kata, dan Long Haoshen mengangguk sebagai tanggapan sebelum memandang Yue Ye. Kami menerima proposal kamu. Tolong beri kami hal-hal yang bisa membantu kami sekarang. Aku akan mengampunimu beserta Leng Xiao. Ucap Long Haoshen. Wajah Yue Ye nampak pucat. Lalu, bagaimana pembatasan ini bisa dihapus? Tanya Yue Ye. CR memberikan jawabannya dengan tenang. Selama kamu bisa bertemu aku setahun sekali, dan aku tetap aman dan sehat, pembatasan ini tidak akan pernah terjadi. Jika kamu ingin pembatasan ini dihapus sepenuhnya, itu hanya akan mungkin setelah pemusnahan total Demonkin. Jawab CR. Kamu, ucap Yue Ye dengan marah. CR dengan dingin menyapu sekilas. Apakah kamu memenuhi syarat untuk keberatan? Ucap CR. Yue Ye menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan amarahnya. Dia tidak ingin mati, dan itu wajar saja. Di dunia ini, siapapun akan menghargai hidupnya sendiri. Aku mengerti, ucap Yue Ye. Saat dia mengatakan ini, cincin berwarna rubi di jari Yue Ye berkilau, dan satu demi satu dibebaskan dari itu, dan dia menjelaskan kegunaan mereka untuk Long Haoshen dan CR. Semenit kemudian, Long Haoshen memulihkan barang-barang yang diberikan Yue Ye kepada mereka. Terima kasih banyak atas bantuan kamu. Jika suatu hari nanti kamu merasa cenderung untuk bergabung dengan sisi kemanusiaan, aku percaya, itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi kami. Jangan khawatir tentang pembatasan ini pada tubuh kamu. Jika suatu hari kamu membiarkan kami melihat kesetiaan kamu terhadap kemanusiaan, kami akan menghapusnya untuk kamu. Tempat ini tidak aman, kamu harus pergi sesegera mungkin. Ucap Long Haoshen. Yue Ye mengangguk dalam diam, dan menatap Long Haoshen sebelum melihat CR. Kecemerlangan di matanya naik dan turun, ketika ekspresi tertekan terbentuk oleh alisnya, dan memberinya tampilan yang indah namun menyedihkan. Bisakah kamu membantu aku dalam beberapa hal sebelum pergi? Yue Ye memohon dengan suara rendah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.